Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani, kita ngobrolin puisi lagi. Kita mau ngomong soal emosi dalam puisi. Ada yang nulis artikel, dia bilang tentang puisi ya. Seorang penulis puisi atau ketika kita menulis puisi, katanya gitu, kita harus menentukan dulu emosinya apa gitu, baru kemudian menulis berdasarkan atau untuk menerjemahkan emosi itu gitu. Saya kira bukan begitu proses lahirnya atau terciptanya sebuah puisi gitu. Bukan, emosi itu bukan ditentukan, tapi itu yang menggerakkan orang atau kita untuk menulis puisi. Contohnya saja Khairil Aku misalnya, ini sering banget kita pakai gitu kan. Itu sajak emosinya apa sih? Emosi apa yang menggerakkan Khairil sehingga menuliskan sajak yang begitu? Dan itu terasa dalam puisinya gitu. Sajak Aku itu bukan rindu kan, bukan cengeng, bukan nelongso, bukan meratap, bukan putus asa, tapi marah, tapi meradang. Emosinya kan itu. Nah, karena marah dan karena merasa meradang terhadap suatu situasi, maka Khairil kemudian menuliskan sajaknya itu, dan kita merasakan emosi itu dalam sajaknya Khairil kan gitu. Sajak apa lagi misalnya, sajak ketika orang merasa rindu, ketika orang merasa kehilangan, dia akan menuliskan sajak yang hasilnya adalah sajak yang pembaca bisa merasakan gitu, emosi kerinduan itu gitu, ngelangut. Jadi ya emosi itu yang menggerakkan, bukan dibentuk itu gitu. Nah, baru kemudian pembaca ketika membacakan sajak itu, kalau ditulis dengan baik, maka ada rumusnya tuh. Saya lupa dari siapa kutipannya, bahwa apa yang dituliskan dari hati maka akan sampai ke hati juga gitu. Jadi perasaan itu akan dirasakan oleh pembaca. Pembaca akan menangkap perasaan yang sama. Atau ketika seorang pembaca merasakan hal yang sama, dia akan menemukan dirinya dalam sajak yang ditulis oleh penyair yang menulis sajak itu dengan dorongan emosi yang sama. Nah, maka rumusnya Tatengkeng kalau nggak salah ya, bahwa puisi itu adalah terjemahan dari gejolak jiwa gitu. Puisi itu adalah emosi yang diberi wujud, diberi bentuk dalam kata-kata gitu. Nah, di banyak teori yang pada awal perkembangan puisi yang membedakan puisi dan prosa karena kepadatan emosi itu, karena yang mencirikan, menjadi penciri utama dari puisi adalah karena dia adalah kayak terjemahan dari emosi. Bahkan puisi itu emosi itu gitu, emosi yang kemudian diberi kata, pelampiasan emosi. Sajak liris itu kan sajak perasaan, sajak tentang perasaan gitu. Sajak protes juga tentang perasaan marah kepada orang yang berkuasa, marah kepada penguasa, marah kepada penguasa yang lupa, yang zolim, yang lalai, yang kejam gitu. Jadi bukan, sekali lagi, bukan emosi itu ditentukan dulu baru menulis, tapi karena ada gejolak emosi dalam diri seorang penyair, maka dia kemudian menuliskan puisi untuk melampiaskan, untuk mengeluarkan, untuk mewujudkan, mengekspresikan emosinya itu gitu. Tapi sajak bukan melulu tentang emosi. Kalau saya mau kaitkan dengan seri kelas puisi saya gitu, sekarang kita sebenarnya membahas unsur batin atau ruh atau jiwanya puisi gitu. Satu, emosi itu terasa dalam sajak gitu. Kadang-kadang ada juga penyair yang menulis puisi dengan mengendalikan emosi. Dia sajak-sajak Subagio gitu misalnya, ketika Gunawan Muhammad membahas salah satu bukunya, Keroncong Motinggo kalau nggak salah, atau
Simfoni 2 gitu, Simfoni 2 kayaknya. Itu kata GM Subagio di buku itu, sajak-sajaknya di bukunya itu ditulis dengan nada rendah. Kalau kita baca memang Subagio meredam emosinya gitu, atau menulis tidak, terutama menunggu ketika hatinya sedang kena gejolak emosi atau dilanda gejolak emosi. Dia menulis dengan rasio, dengan emosi yang kalaupun berangkat dari satu kemarahan misalnya, dia meredam emosinya itu gitu. Nah, bukan berarti dia tidak beremosi sama sekali gitu, tapi Subagio di sajaknya menyeimbangkan atau mengutamakan rasionya gitu. Emosinya dia turunkan serendah mungkin, tapi banyak sajaknya yang saya yakin atau kita yakin kalau kita baca berangkat dari sebuah kemarahan yang artinya adalah emosi juga. Jadi mau mewujudkan emosi yang seperti apa dalam sajak kita tergantung kita, tapi saya percaya, saya yakin bahwa semua sajak ditulis berangkat dari rangsangan emosi, berangkat dari bangkitnya suatu perasaan yang kemudian si penyair itu merasa butuh atau perlu untuk mengekspresikannya dalam banyak hal sebenarnya kan. Tapi kalau penyair ya karena dia kedekatannya, karena kecintaannya pada puisi, maka dia percaya pada puisi, pada kata-kata, pada bahasa, dan dia melampiaskan itu ke dalam puisi. Itu hubungan antara emosi atau bagaimana emosi membentuk sajak, bagaimana emosi mendorong penyair untuk menuliskan sajaknya gitu, dan bagaimana kemudian pembaca merasakan kehadiran emosi itu dalam sajak. Oke, terima kasih. Ketemu lagi.